Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mendemokan tutorial mengenai digitalisasi di teknik kimia unila ya. Awal mula kita searching dulu websitenya, yakni chem.eng.unila.ac.id. Kemudian di sini menu ini kita pilih yang sistem digitalisasi. Setelah itu kita pilih eh, asal aja ya, ini karena gambar. Oke, nanti kita akan diarahkan ke AppScript. Nah, di sini di AppScript ini akan tertampil semua. Kalau semua ini semua berkas di sini. Kemudian ada akademik, ada penelitian, administrasi mahasiswa, dan administrasi jurusan. Nah, untuk di bagian akademik itu ada berisi monitoring. Sini beberapa monitoring, yakni monitoring tugas akhir, pelaksanaan penelitian, dan KP. Kemudian ada juga pengumpulan berkas berita acara dan lain-lain, peraturan akademik dan lain-lain. Nah, cara menggunakan yang pertama itu yang monitoring. Itu untuk mahasiswa bisa diklik ataupun dosen dan lain-lain ya. Kita klik, kemudian username. Nah, untuk mahasiswa masukkan username itu npm. Misal ya, ini saya contohkan saja. Eh, Kemudian passwordnya kita masukkan, kemudian klik masuk. Oke. Nah, ini adalah monitoring pelaksanaan dan logbook penelitian. Jadi di sini ada namanya, nama mahasiswa, kemudian ada tanggal awal penelitian, kemudian ada dosen utamanya dan dosen pendamping jika ada. Nah, di sini ada akan tampil lama penelitian dan catatan kegiatannya. Nah, untuk membuat catatan kegiatan atau logbook itu mahasiswa ini tampilan mahasiswa itu wajib menginput di sini. Misalkan dia bimbingan, misalkan tanggal 28, lalu kegiatannya. Kalau misalkan bimbingan dengan dosen, pilih dengan dosen siapa, utama atau pendamping kalau ada pendamping. Atau jika nge-lab sendiri itu penelitian mandiri. Ini kalau kita nge-lab. Nah, misalkan penelitian mandiri, terus kita tulis catatan kegiatannya. Misalkan di lab itu kita ngapain? Contohnya kalau di sini Radit pernah tulis karbonisasi sampel agar sampel siap aktivasi. Ini bisa kita tuliskan, kemudian kita pilih bukti foto. Jadi saat kita nge-lab, kita harus ada bukti fotonya. Kita pilih filenya, dipilih, oke. Setelah dipilih, kemudian simpan catatan. Nah, setelah simpan catatan, nanti akan muncul di sini. Nah, ini sudah ada beberapa ya yang dilakukan Rajib. Kalau yang ada dosennya ini berarti bimbingan dengan dosen pembimbing. Kalau yang tanpa dosen ini berarti mandiri melakukan uh, nge-lab di laboratorium ya. Contohnya seperti ini. Ini bisa diklik, nanti akan tampil apa yang dibuat. Oh, ternyata mengimpregnasi ini hasilnya. Nah, terus ini ada catatannya. Nah, jadi mahasiswa yang sudah mengisi itu akan muncul di sini dan juga dosen selaku dosen itu bisa melihat. Contohnya saya keluar ya, yang punya Rajib. Misalkan yang punya saya masuk. Oh, yang punya Rajib saja ya, nggak punya saya. Oke, ini tampilan logbook dosen. Kalau Rajib tadi dosennya bukan saya ya, kebetulan Pak Heri. Oke, nah ini untuk dosen. Jadi dosen itu akan muncul semua mahasiswa bimbingannya di sini. Misalkan saya cek satu. Nah, ini ada, jadi kita sebagai yang menu dosen itu bisa melihat apa yang telah dilakukan anak bimbingannya. Seperti itu. Dan juga bisa dilihat fotonya. Kalau misalkan nge-lab, melakukan penelitian, bisa dilihat apa yang sudah dibuat dan buktinya seperti apa. Seperti itu ya. Itu untuk logbook penelitian. Nah, ini ada banyak. Untuk logbook yang lain itu sama, yang monitoring dan KP itu sama. Nah, kemudian ada lagi di sini pengumpulan berkas berita acara. Jadi, mahasiswa yang telah melakukan seminar, kemudian berkas berita acara yang telah ditandatangani Kajur, itu wajib menginput di sini ya. Menginput nama, NPM dimasukkan, terus nama,
terus nomor berita acara, kemudian tahun akademik, misalkan saat ini 2025-2026 misalkan, kemudian jenis seminarnya, kita pilih usul atau hasil atau KP atau skripsi, kemudian tanggal seminarnya, dan judulnya apa, lalu kita source file, kita pilih berita acara yang sudah kita scan. Jadi berita acaranya wajib kita scan, kemudian masukkan ke sini. Nah, setelah itu masukkan dosen pembimbing utama. Ini bisa di searching. Oke. Kemudian masukkan dosen pendamping. Jika dua dosen ya, kalau tidak ada dosen tidak perlu. Terus dosen penguji utama, terus penguji pendamping jika pengujinya ada dua. Setelah selesai, klik submit. Nanti semua data yang tersubmit itu akan bisa dilihat di rekap data. Nah, dilihat rekap data ini untuk memudahkan administrasi admin untuk melakukan penarikan data feeder ya. Jadi di sini sudah ada semua. Jadi bisa kita ubah, misalkan tahun 2025-2026, seminarnya bisa diganti. Kalau usul, otomatis akan muncul seminar usul semua. Oke. Kemudian kalau misalkan seminar hasil, akan muncul yang seminar hasil. Lalu seminar KP juga sama, ini akan munculnya seminar KP, TA juga sama, TA belum ada. Nah, kalau misalkan berdasarkan dosen bisa di sini. Misalkan usul nama. Nah, jadi ini seminar-seminar yang telah dilakukan dengan dosen yang kita cari. Seperti itu ya. Ini untuk portal berita acara. Oke. Kemudian dan lain-lain. Kalau ini. Kemudian ada portal penelitian. Nah, ini saya contohkan. Jadi di portal penelitian, kemudian administrasi mahasiswa dan administrasi jurusan itu menggunakan satu sistem, ya ini sistem yang terhubung di form, kemudian terhubung dengan spreadsheet dan AutoCAD ya. Nah, misalkan kita contohkan yang penelitian, contoh satu itu formulir, misalkan formulir bebas lab ya. Oke. Nah, ini kita akan wajib mengisi ke GForm ya. Nah, ini kita isikan nama. Jadi ini harus sesuai ya, jangan salah mengisinya. Karena nanti kita akan mendapatkan berkas PDF yang sudah terisi dengan sesuai yang kita isi di form ini. Misalkan alamat email. Nah, ini alamat email jangan sampai salah. Jadi di alamat email ini nanti akan muncul alamat email saya yang lainnya. Akan dikirimkan berkasnya sehingga jangan sampai salah. Oke, kemudian masukkan NPM, misal ya NPM. Oke, terus alamatnya, misalkan eh, oke. Nah, lalu lokasi laboratorium tempat bekerja. Nah, kita melakukan lab itu di mana? Misal kita misalkan saja di TRS ya, Teknik Reaksi Separasi. Kemudian pilih kepala labnya. Teknik Reaksi Separasi ini kepala labnya Bu Mimin ya. Maka kita pilih di sini Bu Simparmin. Kemudian NIP. NIP Bu Mimin ini kan yang ini ya, nomor satu ini 1966. Maka di sini itu pilih yang 1966 awal. Nah, ini yang pertama. Oke, klik. Kemudian nama laboran. Di sini laborannya yang teknik reaksi separasi Mbak Anissa Mufida ya. Maka kita di sini pilih Anissa Mufida. Lalu NIP laboran. Nah, di sini Mbak Anissa Mufida itu urutan ketiga NIPPK. Maka kita pilih yang urutan ketiga 1, 2, 3. Oke. Lalu kita submit. Kita tunggu. Nah, setelah submit itu nanti akan dikirimkan formulirnya otomatis ke email yang kita isi tadi. Nah, kita login emailnya, email kita ya. Kita login Gmail. Bentar ya. Oke. Nah ini, uh, nanti di Gmail itu otomatis akan dikirimkan berkas yang kita mau tadi. Tadi kan kita mau form bebas lab ya. Nah ini bisa kita download. Nah jadi nanti sudah akan muncul seperti ini. Jadi ini bisa langsung kita download.
Kemudian kita minta tanda tangan laboran dan tanda tangan kepala lab. Lalu tanda tangan saya kasih tanggal dan minta tanda tangan ketua jurusan. Baru kita ke admin untuk meminta nomor surat. Nah, seperti itu ya. Jadi berkas suratnya langsung jadi. Jadi kita tidak perlu mengedit-ngedit dengan Microsoft Word lagi. Jadi langsung jadi. Seperti itu. Itu penggunaan yang eh, formulir-formulir ya. Ini semua formulir sama. Jadi saat kita isi itu akan otomatis eh, dikirimkan ke email. Nah, terus ada lagi yang K3. Untuk K3 itu ngirim emailnya bukan dalam bentuk PDF, namun di bentuk Word, sehingga kita tidak bisa ngedit tadi. Kita harus download dulu. Nah, terus untuk mengisinya, itu harus kita download yang contoh pengisian risk assessment ini. Ini harus kita download. Nah, risk assessment ini harus kita download, tapi kita harus menggunakan login email Unila. Kalau tidak menggunakan email Unila, tidak bisa ya. Oke, next, administrasi mahasiswa. Nah, lalu ada administrasi mahasiswa. Jika mahasiswa ingin seminar tugas akhir atau seminar penelitian dan lain-lain, itu akan ada berkas berita acara yang harus disiapkan dan form penilaian. Maka kita harus mengisi di sini. Misalkan seminar tugas akhir, kita klik form seminar tugas akhir, kemudian kita isi. Setelah diisi semua, nanti akan dikirimkan filenya di seperti tadi, filenya akan dikirimkan di email. Seperti itu, file yang sudah jadi. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada administrasi jurusan. Kalau administrasi jurusan ini digunakan oleh jurusan. Jadi jurusan jika ingin menunjukkan surat penunjukan penguji atau lain-lain itu bisa lewat sini. Ini eh, jurusan ya, misalkan surat penguji TA. Nah, ini sama sistemnya. Jadi, admin jurusan mengisi alamat emailnya yang ingin menerima surat, kemudian nama mahasiswa, NPM, judul tugas akhirnya, dosen penguji yang ditugaskan, dosen penguji pendamping ditugaskan, terus surat dikeluarkan, tanggal-tanggal diisi semua, nanti akan keluar suratnya otomatis. Nah, seperti yang tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kalau misalkan kita kita misalkan ya, undangan seminar saja ya, misal kita contohkan satu. Emailnya yang tadi ya, yang email saya. Namanya, misalkan saya yang seminar ya. Eh, Oke, lalu NPM, kita isi NPM. Kemudian judulnya, oke, judulnya. Kemudian dosen pembimbing, kita masukkan dosen pembimbing kita. Saya misalkan ya. Kemudian dosen penguji yang sudah keluar dari surat penunjukan penguji, kita masukkan dosen penguji. Lalu seminar, misalkan seminar jam 10. Kemudian hari seminar, misalkan hari hari Senin. Kemudian tanggal, misalkan seminar tanggal 4 bulan Mei misalkan ya. Kan Senin ya. Terus 2026. Lalu tanggal surat dikeluarkan, tanggal sekarang, berarti tanggal 28. Kemudian bulannya, bulan April tahun 2026. Nah, lalu kita submit. Oke, nah ini digunakan oleh admin jurusan. Nanti itu akan muncul di email lagi, kotak masuk kita buka. Kita reload dulu. Nah, ini akan masuk. Oke, ini jadi emailnya email admin ya yang dimasukkan. Nanti akan masuk.
nomor surat, kita admin menginput, di sini sudah jadi suratnya, undangan seminar TA, Bu Mimin, tanggalnya, kemudian di sini tanda tangan kajur. Jadi admin meminta tanda tangan kajur sama memberi nomor surat. Kemudian ada lagi ini untuk Pak Tahar, kemudian ada lagi untuk Pak Ashar, kemudian ada lagi untuk Bu Lilis. Jadi semua surat langsung jadi ya. Jadi ini tinggal di print sama admin, kemudian diberi nomor surat dan ditandatangani oleh kajur. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu untuk sistem digitalisasi ini dan lain-lain. Ini ada banyak surat, jadi untuk keperluan mahasiswa bisa dilihat-lihat ya seperti ini. Dan nanti akan ada video ini, video cara penggunaan sistem digitalisasi nanti akan saya letakkan di sini ya, di bagian awal. Jadi bisa dilihat kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.